Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di video masalah mengenai pembelajaran bersama saya Wanti Dwi Wahyuni sebagai ahli pertama guru sosiologi di SMA Negeri 24 Garut, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan membahas masalah mengenai siswa yang sering terlambat masuk ke kelas atau masuk ke pembelajaran. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tentunya pas dia datang terlambat beberapa menit, dia akan tertinggal pembelajaran, belum tentu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau mengejar ketertinggalannya. Kemudian saya pernah mengalami beberapa kasus, misalnya terlambat ini tidak hanya selalu di pagi hari, bisa juga anak terlambat masuk kelas di tengah pembelajaran, kemudian setelah istirahat atau sesudah istirahat zuhur juga. Nah, akhirnya kemudian bila anak seperti itu, kita akan tentunya harus memberikan suatu kesepakatan atau konsekuen terhadap anak tersebut. Pada hari ini, seorang guru sudah tidak boleh memberikan hukuman yang tidak logis atau misalnya berbentuk kekerasan. Harus lebih kepada reinforcement positif ya. Kemudian ada pernah di salah satu kelas anak yang terlambat masuk kelas hanya karena sedang bermain. Mungkin ketika sedang keasikan bermain, dia lupa bahwa harusnya dia sudah masuk kelas dan sudah ada pembelajaran dimulai. Nah, akhirnya bagaimana solusi yang harus bisa diterapkan supaya anak bisa lebih disiplin dan tidak melupakan waktu untuk mulai pembelajaran. Nah, saya sudah mencoba cara ini, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatannya seperti apa? Jadi ketika dia terlambat masuk kelas, nah misalnya dia terlambat 5 atau 10 menit. Nah, di akhir setelah pembelajaran selesai, saat teman-temannya sudah boleh pulang yang datang tepat waktu, dia harus mengganti 5 atau 10 menit yang telah dia pakai tadi supaya dia tetap melaksanakan pembelajaran misalnya selama 90 menit. Nah, dari hal tersebut anak-anak biasanya tidak mau berbeda dengan orang lain. Jadi dia mau pulang atau keluar kelas bersama dengan teman-temannya. Setelah hal tersebut diterapkan, alhamdulillah setelah itu mulai berkurang dan mereka lebih aware lagi terhadap kedisiplinan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Saya sudah mencoba menerapkan di beberapa kelas juga. Jadi masalah waktu ini lebih logis lagi ketika anak terlambat, kemudian dia harus mengganti lagi waktu yang dia pakai waktu keterlambatan tersebut supaya dia jerak dan akhirnya pembelajaran tercipta disiplin waktu gitu. Tidak ada lagi siswa yang terlambat, pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Itu saja intinya dari saya. Kita sebagai guru bagaimanapun harus berusaha menerapkan disiplin positif terhadap anak supaya anak mengerti bahwa kita tidak semena-mena memberikan konsekuensi saat dia melakukan atau mengalami penurunan tingkat kedisiplinan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.